Intro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Isna selaku dosen sistem pembelajaran PAI di SMP dan teman-teman yang saya sayangi. Saya di sini akan menjelaskan materi yang berkenaan dengan mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Baik, materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengutamakan kejujuran. Jujur adalah suatu kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan kata lain, seseorang dapat dikatakan jujur apabila ia mengucapkan perkataan yang sebenarnya dan bertindak yang seharusnya. Nah, sikap jujur atau perilaku jujur harus ditanamkan di dalam diri kita. Karena kenapa? Karena dengan sikap jujur kita bisa disukai oleh teman-teman kita dan kita bisa dipercaya. Nah, dijelaskan pula di dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran itu akan membawa diri kalian pada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa pelakunya ke dalam surga. Nah, kejujuran juga bisa membuat hidup kita menjadi lebih tenang. Kita bisa menjalani hidup lebih optimis, lebih semangat. Nah, berbeda dengan berdusta atau kebohongan. Nah, karena lawan dari jujur adalah bohong atau dusta. Nah, pernah nggak sih kalian dibohongi oleh teman kalian sendiri atau oleh siapapun itu? Pasti rasanya sakit kan? Dan kalian tidak mau percaya lagi sama orang itu. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau kalian tidak mau seperti itu, kalian juga tidak boleh melakukan kebohongan kepada orang lain, karena nanti orang lain akan merasakan hal yang sama yang kalian rasakan. Orang yang berbohong itu di dalam dirinya akan diselimuti rasa bersalah dan gelisah. Oleh sebab itu, kita harus menjauhi perilaku berbohong serta tanamkan di dalam diri kita untuk senantiasa berperilaku jujur. Nah, itulah materi mengenai keutamaan kejujuran. Selanjutnya yaitu menegakkan keadilan. Adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan pada pertemanan, suku, maupun bangsa. Setiap muslim diwajibkan untuk menegakkan keadilan, terutama muslim yang berprofesi sebagai polisi, hakim, maupun jaksa, untuk senantiasa menegakkan keadilan tanpa memandang status sosial, agama, suku, bangsa, jabatan, dan lainnya. Karena Islam akan terwujud sebagai rahmatan lil alamin apabila setiap muslim mau menegakkan keadilan. Dan dijelaskan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah SWT di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, dan di sisi sebelah kanan Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka, dan adil dalam mengerjakan tugas mereka. Dijelaskan pula dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8 mengenai jujur dan adil yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu
yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan kebenaran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Ta'ala, bukan karena kepentingan pribadi maupun duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi harus dikesampingkan dalam menegakkan keadilan. Bahkan jika kita bersaksi untuk kerabat dekat kita, maka kita harus bersaksi dengan yang sebenarnya, meskipun kesaksian kita ini merugikan kerabat kita. Lantas, bagaimana kebenaran itu datangnya dari orang kafir? Nah, jika kebenaran datangnya dari orang kafir, maka kita harus tetap berlaku adil dan menerima kebenaran meskipun muncul dari orang kafir. Nah, jika kita menolak kebenaran dari mereka, maka dikategorikan sebagai kezaliman. Oleh karena itu, keadilan itu berlaku untuk semuanya, baik kawan maupun lawan. Hal ini seperti kisahnya Khalifah Umar bin Khattab dengan kakek Yahudi tentang keadilan, di mana pada saat itu kakek Yahudi datang jauh-jauh dari Mesir untuk bertemu Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian ia bercerita apa yang terjadi kepada dirinya. Rumahnya dihancurkan secara sepihak untuk dibangun masjid pada saat itu yang dipimpin oleh Amr bin As. Dan kakek ini sangat sedih karena mengingat perjuangan memiliki rumah tersebut, serta rumah itu adalah harta yang ia miliki satu-satunya. Setelah mendengar cerita tersebut, Khalifah Umar bin Khattab pun memarah. Lantas ia mengambil tulang unta dan menggoreskannya dengan pedang dengan huruf alif. Nah, kemudian Khalifah Umar ini menyuruh kakek ini membawa pulang dan memberikannya kepada Gubernur Amr bin As. Setelah kembali dari Khalifah Umar bin Khattab, kemudian kakek ini pulang dan langsung memberikan tulang kepada Gubernur Amr bin As. Dan setelah menerimanya, Amr bin As ini wajahnya langsung memucat dan langsung menyuruh jajarannya untuk segera menghancurkan kembali masjid yang telah dibangun dan membangunkan rumah untuk kakek Yahudi itu. Lantas kakek ini tercengang, kenapa hanya karena tulang Amr bin As ini rela untuk menghancurkan kembali masjid itu. Kemudian kakek ini bertanya, wahai tuan, kenapa engkau setelah menerima tulang ini engkau mau menghancurkan kembali masjid itu? Kemudian Amr bin As memegang pundak kakek Yahudi tersebut sambil berkata, wahai kakek, tulang ini hanyalah tulang busuk, tetapi tulang busuk ini peringatan keras bagiku yang diberikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Artinya, apapun pangkat dan kekuasaan kita, suatu saat nanti kamu akan bernasib sama seperti tulang ini. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif, yang artinya lurus, adil di atas dan adil di bawah. Kakek Yahudi itu lalu berkata, oh ternyata Islam itu sangat adil ya Tuhan. Kemudian Amr bin As menjawab, ya inilah Islam. Kemudian kakek Yahudi itu berkata, sungguh saya kagum dengan keadilan Islam. Mulai hari ini saya menyatakan diri saya untuk masuk Islam, dan saya ikhlaskan rumah saya ini untuk dibangunkan masjid. Nah teman-teman, itulah kisah keadilan Khalifah Umar bin Khattab dengan kakek Yahudi. Lantas bagaimana cara menerapkan perilaku jujur dan menegakkan keadilan di dalam diri kita agar senantiasa kita lakukan dimanapun, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar. Nah, contoh perilaku jujur, misalkan teman kalian baru membeli sepatu berwarna kuning, kemudian teman kalian meminta pendapat sama kalian, sepatu gua bagus gak sih? Nah, terus kalian dalam hati kalian itu, sepatunya norak banget, sepatunya jelek. Nah, tapi karena kalian gak mau nyakitin hati teman kalian malah bilang, sepatunya bagus kok. Nah, teman-teman, kalau seperti itu sebenarnya salah. Kalian harus bilang aja sepatunya kurang bagus atau apapun itu, tapi dengan cara bicaranya pelan-pelan supaya tidak menyakiti hati teman kalian itu. Nah, kejujuran itu memang ada pahit juga, tapi lebih baik jujur
haqqo walau kana murra, yang artinya katakanlah yang benar walau pahit sekalipun. Nah, itu contoh kejujuran. Kalau misalkan keadilan, nah ya teman-teman, adil bukan berarti sama rata ya. Misalkan gini, ada seorang ayah yang mempunyai 3 orang anak. Anak pertama itu SMA, anak kedua SMP, dan anak ketiga itu SD. Ayah tersebut memberikan uang kepada anak pertamanya itu misalkan 200.000, yang kedua 100.000, dan yang ketiga itu 50.000. Nah, dalam hal ini ayah ini bertindak adil karena memberikan uang sesuai dengan tingkatan kebutuhannya anak-anak tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menerapkan perilaku jujur dan menegakkan keadilan di dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.